Halo warga kreatif, kembali lagi bersama WNI. Dimana channel ini selalu membahas seputar Power 2 dan woodworking. Baik, kali ini WNI kedatangan tamu spesial ya. Mungkin kalian juga udah tahu, yaitu dari channel Abang-Abangan. Halo Om. Siap. Kita nggak nyangka ya bisa collab bareng di satu frame ini ya. Alhamdulillah. Semoga ini terus berkelanjutan. Iya, terus ya kita tetap harus sharing ilmu sama subscriber atau sama penonton kita biar tambah insight baru, ada ilmu baru dan pengetahuan baru ya Om ya. Betul Mas. Betul. Oke, untuk pertama saya terima kasih banget ya untuk abang-abangan bisa datang ke sini dan rencana kita akan mau bongkar-bongkar DeWalt DCD 999. Gimana Om? Ada pertanyaan tentang ini? Ini setauku Power Tools Sultan. Yang punya barangkali mungkin 1-2 ya di sini ya. Ya mungkin. Untuk nggak tahu di luar sana mungkin udah banyak juga sih yang pakai. Mungkin kalau YouTuber baru WNI ini yang punya pasti. Enggak ada YouTuber lain. Baik. Ya Om. Oke. Jadi kita mau bongkar sekarang. Ya yang Om, ini kan DeWalt yang paling tertinggi untuk sekarang berteknologi FlexPort Advantage. Jadi bisa mendetek baterai yang kita gunakan. Dan kita pengen tahu nih sistem elektrikalnya tuh seperti apa. Jadi kebetulan ada masternya di sini, jadi kita akan bongkar dan kita akan sharing bareng-bareng di sini mengenai teknologi si FlexPort Advantage ini ya guys. Oke, jadi kita langsung aja ya. Kita langsung saja. Baik guys, kita langsung aja kita bongkar DeWalt DCD 999. Jadi DeWalt DCD 999 ini nggak masuk ke DeWalt Indonesia kan ya? Belum. Jadi harus pesan. Kalau di sini kan maksimal di 796 ya. 796. Kita akan bongkar guys atas permintaan WNI. Oke guys, kita akan mulai membongkar ini. Ini adalah baterai DeWalt XR 5 ampere hour. Sebenarnya ini kalau kita pasangkan ke DeWalt 999 ini untuk teknologi FlexVolt-nya tidak berfungsi ya. Ya, belum keluar Ya. Artinya powernya tidak akan keluar maksimal. Tetapi nggak apa-apa. Toh ini sudah support juga, artinya tidak salah gitu ya. Kita akan langsung bongkar untuk DeWalt DCD 999. Wow. Saya ngelihatnya pusing Om. Pada intinya semuanya sama guys. Jadi yang namanya cordless drill, hammer drill, semuanya pasti mempunyai 4 komponen yang utama. Yang pertama adalah modul. Yang di sini, mana berarti ya? Yang sini modul. Kemudian trigger. Selanjutnya yang nomor 3 brushless motor, keempat baru gearbox. Luar biasa. Ini kayaknya lebih kompleks lagi ya Om ya? Iya, lebih kompleks dari DCD 796 maupun Milwaukee 2804 ya, yang kemarin kita bongkar ya. Ini adalah lampu LED, kemudian ini modul untuk pengaturan lampunya. Jadi ada 3 pengaturan biasanya, 1, 2, 3. Lanjut ke kontrol modul. Kita akan bongkar. Kemudian ini adalah kontrol modul yang digunakan di DCD 796. Sangat solid guys. Dan ini memang Mas Dian lebih besar dari 796. Iya. 796 ini nggak selebar segede ini untuk kontrol modulnya. Beda. Ini lebih besar. Konstruksinya secara fisik lebih besar. Lebih complicated. Tetapi secara teknologi ternyata DeWalt DCD 796 ini sama persis dengan Milwaukee 2804 yang kemarin. Iya. Jadi
Power tools ini atau hammer drill ini menggunakan dua sensor. Yang pertama sensor pada dynamo brushless, letaknya ada di belakang kalau di wall. Kemudian sensor pada gearbox. Ini mirip Milwaukee kemarin ya. Mirip. Makanya mungkin pada pengujian DCD 999 ini tenaganya besar ya. Kalau sama Milwaukee gedean mana? Kalau untuk torsi gedean ini. Iya. Torsinya gedean ini. Tapi kalau dengan 796 Milwaukee menang ya. Untuk mode hammernya mirip-mirip, tapi untuk torsi Milwaukee lebih gede sih. Iya. Berarti kalau kita melihat seperti ini, DCD 999 nyontek kali ya ke Milwaukee. Mungkin. mungkin. Karena teknologinya mirip ya. Launchingnya duluan mana? Aku kurang tahu juga ini. Milwaukee sih, Milwaukee lebih duluan. Duluan, setuju. Memang Milwaukee duluan. Sama persis ada sensor pada gearbox. Apa fungsinya? Pada saat kita penyekrupan atau pada saat kita melakukan pengeboran di tembok beton yang keras, ketemu besi, sensor pada gearbox akan memberitahu ke kontrol modul. Kemudian sensor pada brushless motor juga akan memberi sinyal kepada kontrol modul. Kalau ini nih, aku nih lagi butuh nih pasokan voltase yang lebih, pasokan daya yang lebih. Makanya bor ini memerlukan teknologi flex volt Advantage. Jadi sebenarnya guys, Milwaukee itu sebenarnya sudah mempunyai teknologi flex volt Advantage. Cuman dia diem-diem aja. Cuman dia nge-brandingnya mungkin lebih teknologinya tuh lebih di branding yaitu si flex voltnya, walaupun Milwaukee sebenarnya udah duluan, cuman dia nggak ditunjukin. Nggak ditunjukin. Yeah, sementara kalau di World dia tunjukin teknologi ini ya sebagai market apa sih istilahnya? Sebagai tambahan teknik market aja gitu. Iya. Mungkin. Gimmick ya. Mungkin gimmick juga ya. Karena kan Milwaukee juga kalau kita pakai baterai yang AH-nya yang lebih gede juga pasti lebih power lagi kan sebenarnya. Mungkin tools yang biasa juga pasti ada perbedaan dong, Pasti. Baterai 2 ampere sama 4 ampere tuh beda banget gitu. Oke, terus ini untuk lilitannya gimana ya? Apakah lebih besar dari Milwaukee atau sama atau malah lebih kecil? Kalau kita lihat Mas Tian ya, lilitannya ini memang sini saya ngukurnya susah ya. Tetapi kalau dilihat kasat mata, lilitan di World ini luas penampang kawat tembaganya lebih kecil dari Milwaukee. Lebih kecil. Lebih kecil ya? Iya. Tetapi secara solidnya brushless motornya, aku lebih senang ini. Kenapa? Antara rotor dan stator dibungkus menjadi satu kesatuan. Ini ada skrupnya guys, bisa dilihat. Ya. Sehingga pada saat power tools ini jatuh atau mungkin kita bawa pakai bag ya, pakai tas atau kotak power tools terus goyang-goyang gini, itu lebih solid. Karena kalau kita perhatikan dinamo atau motor brushless pada Milwaukee itu seperti kayak ya mohon maaf ya, kayak motor brushless China. Iya. Bukan Milwaukee yang meniru China, pasti China yang meniru Milwaukee. Tapi modelnya sama, mirip. Hanya kualitasnya memang beda. Yeah. Mirip. Kalau di World ini hebat ini bikin dia nih. Ada skrupnya 4 ya. Kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Ya sehingga ini menjadi satu kesatuan persis kayak Dynamo DC modelnya. Salut buat di World membuat model yang seperti ini. Berarti ini modelnya sama ya kayak yang 796 itu ya? Mirip-mirip ya cara Mirip sistemnya mirip ya? Mirip, tetapi di 796 tidak mempunyai sensor pada gearbox. Oh iya betul. Hanya sensor pada motor. Dia hanya sensor pada motor 796. Berarti ini secara teknologi sama ya guys sama yang Milwaukee berarti ya? Milwaukee sama persis. Oke. Nah, bagi Anda yang mempunyai DeWalt 796 ataupun 999 ini ataupun tipe di bawahnya, saran saya adalah
Kalau memang power tools itu digunakan setiap hari, ya bongkarlah ya, dibongkar, berikan grease, ya nggak perlu seperti ini, tetapi kita lepas gearboxnya, kemudian kita semprot dengan grease. Kalau punya spray grease ya pakai spray grease dari sini. Seperti ini. Atau kalau nggak punya spray grease macam ini, gunakan grease yang biasa tetapi yang kekentalannya jangan terlalu kental dan harus high temperatur. Biasanya merek Top One, boleh nyebutin merek nggak sih? Boleh. Misalnya merek Top One itu bagus tuh yang warna biru, dia high temperaturnya kuat. Ya rutin lah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali menyemprotkan grease pada lubang atas ini. Ini mana? Kadang-kadang ada ini gimmick juga ini. Mang Kinoy, aku mau tanya nih, power pada DCD 999 ini dibandingkan Milwaukee gede mana? Kalau untuk power ya dapat di Watt ini ya. Oh, Tenaganya cukup power banget. power banget. Memang dari besarnya Dynamo Brassus lebih gede ini guys. Kemudian didukung dengan gearbox yang sebesar ini. Jadi perbandingan rasio giginya ini lebih besar. Pasti torsinya juga akan lebih besar. Oh, gedean ini? Ya. Mantap. Tapi kalau untuk pemakaian sehari, Untuk pemakaian kayaknya ini enggak sih. Capek ya. Capek berat. Ini buat hiasan Buat aja. celana aja kan kemarin sampai Melorot ya. Apa jangan belum makan siang? Enggak tahu juga. mungkin dipakai kalau butuh extra power aja. Kalau misalkan untuk sehari-hari, Milwaukee udah lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Enteng, enak dipegang juga. Berarti kalau pacar nyarinya yang kecil-kecil gitu ya seleranya ya? Kecil ramping. Kecil ramping. Dekat itu ya. Hajar bleh. Pertanyaan terakhir ya guys. Ini untuk casingnya gimana Om untuk buat quality-nya menurut Om? Dari 796, Milwaukee sama 999 ini. Kalau casing sih DeWalt nomor 1 guys. Mantep banget. Tebel gitu ya. Kayaknya Milwaukee kalah. Kalau kualitas ininya Kayaknya lebih solid jadinya. lebih solid kalau itu. Untuk brushless motornya juga menurut saya kayaknya lebih kuat DeWalt. Lebih durability-nya tuh lebih kuat ya. Tahan goncangan yang gitu-gitu deh. Memang sih kalau lihat kawatnya lebih kecil. Tapi untuk cara kerja dan ketahanannya kayaknya lebih durability lebih menang DeWalt kali ya. Sepertinya lebih menang Seperti DeWalt. itu. Hanya memang menurut saya 796 itu banyak masalah ya dari berbagai macam masukan dari teman-teman subscriber abang-abangan juga. Memang banyak masalah. Khususnya di gearbox. Makanya kalau saya tidak salah DeWalt itu akan mengeluarkan seri-seri terbaru untuk menggantikan 796. Karena mungkin ada gagal lah di sini mungkin di gearboxnya. Tapi untuk secara power mah udah cukup banget Wah, sih. DeWalt mah hebat. Pasti ada minusnya sih, pasti ada. Pasti mereka juga terus upgrade kan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak. Hanya Mas Tian yang sempurna. Oke guys, kok oke guys? Jadi aku yang ngomong. Baik guys, kayaknya udah cukup jelas ya untuk bongkar-bongkarnya. Dari Om Ai juga, dari abang-abangan juga udah, menurut saya udah cukup untuk menjelaskan isi dalaman dari DCD 999 ini. Baik guys, kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. Baik guys, kalau dari kalian ada yang mau lihat performa dari DCD 999 ini, kalian bisa klik videonya di sini ya. Oke guys, cukup sekian dari WNI dan abang-abangan, dan salam kreatif. Jangan lupa subscribe abang-abangan channel. Bye.